warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh was-safiyyuhu wa khaliluh. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwati fillah rahimahumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Hujurat. Seingat saya sampai ayat ke-13. Hari ini ayat ke-14. Terus ya. Sekarang ayat 14, insyaallah kita menyelesaikan surah Al-Hujurat pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qalat, berkata al-a'rab, orang Arab Badui atau orang Arab yang berada di sekitaran Madinah, bukan termasuk orang Madinah. Jadi ini orang-orang dusun, orang-orang pinggiran kota Madinah. Mereka berkata, amanna, kami beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Bayangkan ada orang mengaku beriman. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk merespon pernyataan mereka bahwa mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, mereka baru berkata aslamna, kami berislam. Jadi alih-alih mereka diterima pengakuannya sebagai orang mukmin, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan kamu masih belum sampai ke tahapan mukmin, kamu masih muslim, terus Al-Quran. Kenapa? Walamma yadkhulil iman, dan sungguh belum masuk al-iman fi qulubikum, dalam hatimu. Wa in tuti'ullah, jika kamu mentaati Allah wa rasulahu, dan rasulnya, la yalidkum, tidak akan mengurangi Allah SWT untuk kamu semuanya, min a'malikum, dari amal-amal kamu semuanya, syai'an, sedikit pun tidak akan dikurangi oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah SWT yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini fokusnya kepada dua, perbedaan antara Islam dan iman. Dan yang kedua, nanti kita mendapatkan penjelasan tentang ciri dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini penting karena nanti kita melihat saat kita ini sudah masuk kepada orang yang beriman atau belum, ataukah saya ini masih masuk ke dalam karakter orang muslim belum mukmin. Ayat ini punya background menarik sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baghawi wonten tafsirnya. Nazalat fi nafarin, ayat ini turun untuk sekelompok manusia min Bani Asad bin Huzaimah, dari suku Bani Asad bin Huzaimah. Dimu ala Rasulillah, mereka ini satu suku ini, ada yang menyatakan 70 orang, ada yang menyatakan ratusan, yang jelas satu kampung datang ke Madinah. Dari kampung Nobo, Bani Asad bin Huzaimah. Mereka datang menemui Rasulullah SAW di sanatin jaddatin, di tahun kekeringan, paceklik. Lagi musim panas, air tidak ada, sehingga perkebunan juga tidak banyak menghasilkan hasilnya. Masanya masa paceklik, mereka kesusahan secara ekonomi. Fa'adharul Islam, dia mendatangi Rasulullah SAW dan menampakkan keislamannya. Maksudnya masuk Islam dia di hadapan Nabi. Walam yakunu mu'minina fis sirri, tetapi kita tidak tahu apakah mereka sedang menyembunyikan iman mereka karena dia masuk Islam di masa paceklik.
فأفسدوا طرق مدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها. Dan saat mereka ada di Madinah, yang pertama dia bikin banyak kotoran di jalan-jalan kota Madinah. Yang kedua, karena dia juga berdagang, ditinggikan harganya oleh mereka. Wa kanu yaghduna wa yaruhuna ila Rasulillah SAW wa yaqulun, dan kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia berkata begini, Atatkal Arab bi anfusiha ala dhuhuri rawahiliha wajibnaka bil athqali wal iyali wal darari wa lam nuqatilka kama qatalaka banu fulan wa banu fulan yumannuna 'ala nabi wa yuriduna as-sadaqah wa yaquluna a'tina fa anzalallahu fihim hadhihi ayat. Dia berkata, ya Rasulullah, orang Arab itu masuk Islam bawa dirinya sendiri. Sementara kami ini bukan sendiri. Kami membawa keluarga kami membawa anak-anak kami membawa satu kampung ini ya Rasulullah. Bukan sendiri-sendiri kami masuk Islam. Satu kampung kami masuk Islam. Orang Arab yang lain, mereka baru masuk Islam setelah engkau memeranginya. Setelah terjadi peperangan, mereka kalah, baru dia masuk Islam. Sementara kami tidak perlu berperang dahulu, kami langsung masuk Islam. Jadi, ya Rasulullah, yumannuna dan Nabi, kami ini telah memberikan anugerah kepada Allah dan Rasulnya. Karena tanpa jenengan repot-repot, kami sudah masuk Islam. Berarti kami memberikan anugerah, kontribusi terhadap Islam ini. Karena itu, please ya Rasulullah, a'tina, beri kami harta. Beri kami sedekah, beri kami uang dari Baitul Mal. Turun ayat ini. Nah, jadi kalau kita melihat ayat ini, kaitannya kali nopo nih? Kali dunyo. Jadi ayat ini turun tahun ke-8 perkiraannya, atau tahun ya katakanlah tahun 11, 8 sampai tahun 11 ini Hijriah, yang dikenal dengan nama Amul Wufud atau tahun delegasi. Setelah Mekah niku ditundukkan, dikuasai oleh Rasulullah SAW, orang Quraisy sekarang kalah, ya, yang disebut Al-Quran wa anta hillum bihadal balad, dan kamu Muhammad akan menjadi halal, akan menguasai, akan berada di posisi paling tinggi bihadal balad, di negeri ini. Ya, meskipun kamu sebelumnya dipuyo-puyo, diusir dan seterusnya, tapi wa anta hillum bihadal balad, kamu nanti akan menguasai kota Mekah ini. Dan benar, begitu Rasulullah menguasai, semakin kuatlah sekarang kekuatan umat Islam. Madinah di bawah kekuasaan Nabi, Mekah di bawah kekuasaan Nabi, dan harap diketahui orang Quraisy adalah orang Arab yang paling kuat. Orang tidak berani melawan orang Quraisy. Oke. Buktinya, bahkan pasukan yang lebih kuat sekalipun seperti Abroha hancur melawan orang Quraisy. Mereka meyakini orang Quraisy itu keluarganya Allah, ahlullah fil ard. Ya, maksudnya suku yang ditolong oleh Tuhan. Nah, ini orang Quraisy saja sudah kalah sekarang. Berarti pamornya Nabi Muhammad dan para sahabat semakin tinggi, semakin kuat. Suku-suku Arab itu mulai berpikir, kata mereka, sekarang Quraisy saja sudah kalah lawan orang Islam. Lah kita terus mau ngapain? Kalau kita mau melawan kekuasaannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, apakah mungkin kita menang? Pilihan yang tidak baik sekali kalau kita mau melawan Madinah. Meskipun ada satu dua yang terus melawan, ya, tetapi secara umum orang Arab kemudian tidak ada yang berani. Suku-suku Arab ini perlahan-lahan kemudian menyatakan, yang terbaik buat kita adalah ayo kita masuk Islam. Minimal macam-macam motifnya. Ada yang karena motif keamanan. Daripada nanti kita berperang, mending kita masuk Islam saja, sehingga kita mendapatkan proteksi dari Madinah. Satu.
Ada yang kedua seperti mereka ini. Kita lagi musim paceklik. Ini kayaknya kalau kita masuk Islam, memang benar sih, kayaknya Islam itu memang yang terbenar. Tetapi bukan itu motif utama kita. Ya, kita ini masuk Islam karena kita berharap nanti kita mendapatkan bonus dari Nabi Muhammad, dapat uang dari Baitul Mal. Ngoten ceritanya. Meskipun sekarang pertanyaannya, Ustaz, orang masuk Islam karena tertarik dengan harta. Orang masuk Islam karena takut, ingin mendapatkan rasa aman. Boleh enggak? Boleh. Wong masuk Islam niku alasan nopo mawon boleh. Karena iman kali Islam niku berproses. Misalnya orang masuk Islam karena orang tuanya Muslim, boleh enggak? Boleh mawon, meskipun mungkin dia belum yakin. Bener enggak ya aslinya Islam dulu? Tapi lah bapak ibuku Islam ya, aku tak mau Islam. Boleh, boleh. Yang enggak boleh cuma satu, dipaksa. Kalau dipaksa tidak sah keislamannya. Tapi misalnya saya menikah masuk Islam satu nopo, dan ini kulo kepincut deh, kali Mbak Fatimah nih kulo. Koci ayune, nah kulo terus nikah. Nah kebetulan kulo niki non Muslim. Fatimah menyatakan kalau kamu mau menikah dengan saya, syaratnya syahadat. Dan dia pun kulo mlebu Islam mau, boleh, boleh. Bukan nopo-nopo. Jadi kita ini masuk Islam boleh karena alasan apapun. Bukan karena sudah yakin Ustaz. Bukan nopo-nopo, tapi pelan-pelan. Nanti orang akan berubah. Tentu yang ideal adalah orang masuk Islam dan dia syahadah. Dia bukan hanya mengetahui, tapi dia menyaksikan kebenaran bahwa la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah. Tapi dalam proses boleh. Bahkan orang tenang misalnya, ada sahabat Nabi namanya Muhallam bin Jastam. Saya tidak tahu saya pernah cerita atau enggak. Muhallam ini oleh Rasulullah diutus dalam satu peperangan. Berangkat dia bersama para sahabat. Namanya Sariyah. Peperangan yang Nabi tidak ikut perang. Begitu sampai di kampung tersebut, semua orang kampung ketakutan. Sudah lari semuanya, dan tersisa, dan ini kampungnya orang kafir nih, tersisa satu orang namanya Amir bin Aghbab dalam Amir ini. Amir ini sebenarnya adalah orang Muslim yang menyembunyikan keislamannya di tengah masyarakat yang kafir. Makanya dia sendiri yang tidak melarikan diri. Dia tetap aja tinggal di kampungnya. Begitu datang pasukan Islam, dia mengangkat tangannya sambil berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena untuk menunjukkan saya Muslim. Saya Muslim. Muhallam bin Jassamah itu berasa, kata Muhallam, kamu itu masuk Islam. Kamu mengucapkan Assalamualaikum hanya menjadi tameng saja. Maka dia mengeluarkan pedangnya, dibunuh sama Muhallam bin Jassamah. Sahabat lain yang melihat itu marah. Kata dia, kenapa kau membunuh orang yang telah mengucapkan Assalamualaikum? Salam itu tanda bahwa dia adalah mau berdamai dan dia adalah orang Islam. Kata dia, innahu qalaha ta'awwidan. Dia itu mengucapkan Assalamualaikum hanya untuk memproteksi diri. Tak percaya aku. Dekne aku tidak Muslim dekne. Kenapa? Karena dulu di zaman jahiliyah Muhallam punya masalah sama Amir ini. Ono dendam pribadi ini, berarti percaya aku, mau aku robian wong ini. Mangkel sahabat menyatakan, kamu keterlaluan kamu. Demi Allah, kalau kita sampai di Madinah, laporkan kamu sama Rasulullah. Ulanglah, selesai peperangan, dilaporkan ke Rasulullah. Rasul marah, memerah mukanya, dan memanggil Muhallam. Apa kata Rasulullah? Aqatalta, apakah engkau membunuh nafsan atau seseorang yang telah mengucapkan Assalamualaikum? Ya Rasulullah, innaha qalaha muta'awwidan.
Dia mengucapkan itu hanya untuk mendapatkan proteksi. Nabi marah, Nabi menyatakan, hal saqaqta sadrahu, apakah engkau membelah dadanya? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku belah dadanya, memangnya saya akan tahu kalau dia itu kadziban, pendusta, atau dia ini orang yang shadiqan, jujur dalam iman, dalam hatinya. Kata Rasulullah, karena kamu tidak tahu, maka lesannya cukup sebagai pengakuan. Ya Rasul. Memangnya kamu tahu hatinya orang? Maksudnya Nabi itu, memangnya kamu sudah belah dadanya, sehingga kamu tahu orang ini jujur atau tidak jujur. Hukum itu adalah yang terlihat, faktanya apa. Bukan urusan hatimu. Nah, nanti ada ruwet. Dengan menghukumi orang, tidak, aku yakin hatinya hari ini busuk. Lebih penjara tidak bisa. Ya, jadi fakta hukumnya apa? Kira-kira ngoten. Menarik ya. Karena orang ini Nabi marah di hadapan semua orang. Nabi bulan menyatakan, ya Allah, jangan ampuni Muhallam bin Jassam. Jangan ampuni Muhallam bin Jassam. Karena ini adalah pembunuhan terhadap orang Islam pertama kali dalam sejarah. Yang itu pembunuhan kepada orang kafir. Ini sesama orang Islam dibunuh. Makanya Nabi mewanti-wanti sampai Nabi menyatakan jangan ampuni Muhallam ya Allah. Untuk apa? Biar semua orang tahu. Ini sangat penting. Setelah Nabi berkata gitu, Nabi mendoakan sendiri, ya Allah ampuni Muhallam. Tidak lama setelah itu Muhallam meninggal dunia. Sebelum meninggal turun ayat Al-Quran, lupa saya, berkenaan dengan Muhallam bin Jassama ini, wonten surah An-Nisa ayat ke 90 sekian, 95, 96. Apa kata Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan perjalanan berperang di jalan Allah SWT, fatabayyanu, tabayyunlah, check and recheck lah, hati-hatilah mengambil keputusan. Tabayyun adalah syiddatu talabus syai'. Kalau kita ini sungguh-sungguh mencari sesuatu, nah untuk mengklarifikasi talabul bayan, syiddatu talabil bayan, namanya tabayyun. Kita bersungguh-sungguh untuk mencari klarifikasi, namanya tabayyun. Atau yang kedua, tabayyun itu maknanya adalah perenungan yang mendalam. At-ta'ammul al-qawi. Ya, kalau orang mikir jero niku namine tabayyun. Fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Terus An-Nisa. Jangan kamu berkata kepada orang yang mengucapkan assalamualaikum, dia bukan iman. Kata Allah SWT. Kenapa kamu begitu itu? Memangnya kamu tahu hatinya orang? Jangan begitu. Terus kamu bunuh dia. Padahal kata Allah, kamu itu membunuh pada kamu sebenarnya mengenapa dia yabtaguna aradul hayatid dunya. Karena kamu mengharapkan perolehan harta duniawi. Karena yang dilakukan oleh Muhallam habis itu adalah dia ambil untanya, dia ambil kudanya, dia ambil kambingnya sebagai rampasan perang dibawa ke Madinah. Padahal kamu, kata Al-Quran Karim, dulu juga kayak begitu, kata Al-Quran. Dulu kamu di Madinah juga menyembunyikan imanmu, wahai Muhallam. Menarik ayat ini. Nanti orang ini setelah itu dikuburkan, meninggal dunia. Setelah dikuburkan, besok harinya mayatnya keluar lagi dari dalam kuburan. Bingung para sahabat. Ini buatan cerita Indosiar, temenan nih, masya Allah. Dikuburkan keluar. Habis gitu dikuburkan lagi, keluar lagi. Dikuburkan lagi, keluar lagi. Masya Allah, hingga 3 kali. Sampai kemudian Rasulullah SAW menyuruh diletakkan di dalam gua atau ditimbun dengan batu-batu. Atau ditimbun dengan batu-batu. Masya Allah. Kenapa ini? Karena tadi pembunuhan secara serampangan kepada sesama muslim. Masya Allah. Sehingga nopo namine bumi tidak menerimanya. Kata
sahabat ketika 3 kali dimuntahkan oleh bumi, datang ke Rasulullah SAW, nopo terus kanjeng Nabi, innal arda, sesungguhnya bumi, takbaluman, menerima orang yang lebih buruk, ya, yang asyarru min hadza, kata Nabi, yang lebih buruk dari orang ini. Tapi kenapa orang ini kok tidak bisa dikuburkan? Karena Allah ingin agar menjadi peringatan buat kalian semuanya, kata Rasul. Itulah bahayanya membunuh secara serampangan. Kali nopo maneh ngeten nggih, teng agama niku harus ada imbang. Satu sisi harus wonten ketegasan dan keberanian, satu sisi harus wonten kehati-hatian biar tidak serampangan. Nah, dua ini kita berjalan. Islam itu dalam peperangan butuh ketegasan, keberanian. Tapi satu sisi, nah biasanya kalau orang itu berani tegas, kadang-kadang keblosok, karena itu terjadi barengi dengan tabayyun, dengan kehati-hatian. Ngoten maksudnya, ini menarik. Dan ayat ini juga bisa dengan pikirakan damel hukum. Orang itu kalau memutuskan sesuatu, satu, tidak boleh karena emosi. Karena yen warai iki anu ini, hukum main satu, tidak boleh. Dua, karena motif duniawi. Karena mengharapkan perolehan duniawi, karena suap, karena sogok, dan seterusnya. Masya Allah. Karena itu dituntut, dan hukuman di dalam Islam itu, ya hanya kita ini hanya bisa menghukum orang berdasarkan zahirnya. Urusan batin kita serahkan sama Allah. Boten saged, kita nggak tahu. Makanya seperti Syekh Siti Jenar yang menyatakan manunggaling kawula Gusti, bahwa aku iki wis manunggal kali Gusti Allah, tidak bisa. Secara zahir adalah dia mengucapkan kata-kata kufur. Nggak boleh manusia merasa saya ini bersatu dengan Tuhan. Nah, ini lah kufur loh. Meskipun kita tidak tahu apa hatinya. Mungkin hatinya adalah saya ini jatuh cinta sama Tuhan. Saya ini tidak punya maksud apa-apa kecuali saya hanya akan mentaati Allah. Karena itu seakan-akan aku dan kau menjadi satu. Nak ngoten loh. Wong bobojoan mau nak ngoten loh. Aku sudah tidak punya mas harapan, cita-cita, keinginan. Cita-citaku, keinginanku adalah dirimu. Wah, ngoten loh. Kalau itu yang dimasukkan hatinya, ya betul kufur. Tapi hukum tidak bisa didasarkan atas batinnya, karena kita tidak bisa. Mana ini batinmu nggak ketahuan. Makanya yang dihukumi yang dohir. Dohirnya menyatakan manunggaling kawula Gusti, yaitu yang dihukum. Makanya Syekh Jenar dihukum oleh Sunan Kudus karena qadhinya hakimnya Sunan Kudus. Ceritanya ngoten. Sama hukum dalam Islam ngoten. Nahnu nahkumu bil dhawahir, kita menghukumi yang dhahir. Sementara urusan yang batin, urusan dia dengan Allah. Ya, dan seterusnya. Niku pentingnya. Dan sama, ini jadi ada kelompok orang yang masuk Islam tadi hanya karena motif dunia. Nah, karena itu ngeten gitu. Nomor satu, yang dia argumentasikan kepada Nabi adalah saya masuk Islam bareng-bareng dengan Rasulullah. Karena itu saya lebih hebat. Sementara sahabat-sahabat yang lain itu masuk Islam lah sendiri-sendiri. Umar masuk Islam sendiri. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam sendiri. Semuanya sendiri-sendiri. Abu Bakar masuk Islam sendiri. Abdullah bin Mas'ud jadi penggembala kambing. Suatu saat Rasulullah sama Abu Bakar berjalan, masih kecil Abdullah bin Mas'ud jadi penggembala kambing. Terus karena kehausan, orang dulu itu boleh minta air susu dari kambing dan seterusnya, itu biasa tradisi Badui. Kata Rasulullah SAW bila sama Abu Bakar, wahai kisana, boleh tidak saya minta? Oh mohon maaf, ini kambingnya sekarang lagi nggak ada yang bisa mengeluarkan air susu. Kata Rasulullah SAW, boleh tidak kamu serahkan kambingnya ke saya? Kemudian dipegang oleh Rasulullah, tiba-tiba penuh air susunya dan diambil air susunya.
Abdullah ibnu Mas'ud melihat itu kemudian. Oh. Nah, itu yang memantik Abdullah Mas'ud nanti masuk Islam. Dan seterusnya. Jadi sahabat masuk Islam sendiri-sendiri. Tetapi berbeda setelah Fatu Mekah. Begitu setelah Fatu Mekah, orang itu masuk Islam sudah bukan sendiri-sendiri. Satu kampung, satu suku. Kenapa? Karena mikir tadi itu. Waduh, ini tidak mau Islam bahaya ya. Ini so kalah nanti. Kita kalau tidak masuk Islam tidak dapat keuntungan ekonomi kita ini. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Yadkhulu nopo idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aita, dan kamu akan melihat yadkhulunan nas, manusia-manusia akan masuk fi dinillah, dalam agamanya Allah, afwaja, bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, bukan satu-satu sudah. Jadi, makanya orang ini datang. Nah, sekarang mari kita lihat argumentasinya. Yang pertama, dia menyatakan kami telah memberikan anugerah kepada Allah dan Rasul gara-gara dua. Satu, kami masuk Islam tidak sendiri-sendiri. Kami masuk Islam berombong-rombongan. Satu kampung. Apakah benar bahwa orang itu yang masuk Islam secara bersama-sama dengan dibanding masuk Islam secara mandiri, baik yang pundi? Kalau kita lihat secara motif, baik yang sendiri. Karena yang sendiri itu menunjukkan kesungguhan dalam iman. Tapi lek bareng-bareng, niku nggih jenenge wong bareng-bareng. Ya wis ta, tak melu pesan ta. Ya ta, boten mati serius nomor 1. Nomor 2. Nabi tidak perlu memerangi mereka dan mereka masuk Islam. Memangnya Nabi tidak memerangi seseorang? Enggak, asalkan dia tidak hendak menyakiti umat Islam atau melakukan perlawanan kepada Madinah, ya Nabi tidak akan menyerang. Klaim itu tidak berdasar. Apalagi yang ketiga, mereka menyatakan kami telah memberikan anugerah. Ini motivasi yang paling salah. Orang itu kalau masuk Islam, itu bukan dia memberikan anugerah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang mendapat anugerah? Justru kamu mendapatkan anugerah dari Allah dan Rasul dalam bentuk hidayah masuk Islam. Niki ngawur. Wong mlebu Islam terus ngerasa iki untung di Islam iki. Oh, lek ndak ono aku, wah, aku iki mlebu Islam untung. Nah, ngoten maksudnya. Nah, napa maksudnya satu? Ciri orang yang belum dianggap sebagai orang mukmin adalah merasa dirinya berkontribusi terhadap Islam. Bahasa sekarang, merasa dirinya punya peran penting di dalam Islam. Iki lek ono aku iso. Lah niku ciri wong dereng kuat, dereng ada iman. Jenengan diangkat dari takmir masjid. Terus nyomong, iki lek ndak krono aku, mungkin ono aktivitas agama di kampung saya. Ini jadi Islam itu diuntungkan dengan saya ini. Nah, ini wong boten gadah dereng mlebet iman ngoten niku. Tapi lek dia menyatakan saya insya Allah ya alhamdulillah Ustaz, kontenlah kontribusi kepada Islam. Tapi itu semuanya ditulungi Gusti Allah. Ibu saya ada iman ngoten niku. Jadi tapi kalau orang merasa GR dan merasa Islam justru yang membutuhkan saya, bukan saya yang dibutuhkan, yang membutuhkan Islam. Ngeten nggih. Allah itu mboten butuh iman kita. Nabi Muhammad mboten butuh iman kita. Kita yang butuh kepada Islam ini. Makanya ini penting urusan orang itu mukmin atau muslim. Wong sing iman itu menyadari, enggak, saya yang butuh kepada Allah. Saya ini mboten ada kontribusi apa-apa kepada Allah dan Rasulnya. Justru Allah yang memberikan saya nikmat. Ngoten maksudnya nggih. Niku poin yang pertama. Yang kedua, orang ini setelah merasa mendapatkan memberikan anugerah kepada Nabi, baru dia minta nopo? Fa'atina ya Rasulullah. Beri kami bagian dari hartamu. Berarti nopo ciri wong mukmin kedua niku tidak transaksional dalam iman. Jadi wong mukmin temenan niku tidak merasa GR bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk Islam, karena itu dia merasa layak untuk mendapatkan nikmatnya Tuhan.
atau transaksional dalam Islam. Ini termasuknya. Ya Allah, kula lak sampun sholat lima waktu, ampun di kula kok sing melarat terus mawon. Napa sih sampean iki? Lah niku tandane dereng iman. Islam karena itu dia sholat. Ya Allah, kula lak sampun sedekah to ya Allah. Iki ya napa urusan kula kok tambah ruwet ngeten iki. Ya napa jenengan iki misale. Mestine monggo lah ya Allah, paringi kula niki misale. Niku tanda iman belum masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan anugerah Allah. Wong sing iman, niku mboten usah ngoten dia yakin. Kalau saya beramal soleh, pasti nanti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Jadi ngeten nggih. Wong niku kalau dia melakukan ibadah mboten transaksional, berarti motivasi yang paling kuat kenapa dia melakukan amal adalah di iman ini. Nopo zaman kok sholat? Nah, dia kula mukmin nih. Dikangken teng Gusti Allah nggih kula nurut sholat. Mukmin nih. Tapi nopo awakmu kok sholat duha? Jadi sofi Ustaz. Mungkin ada sholat duha rezeki ini mampet nih. Ruwet kula. Jadi, nah niku meskipun boten salah ya, sekali lagi, ini boten salah. Tapi kualitas iman masih belum masuk ke dalam hati kita. Karena kalau iman sudah masuk, dia akan menggeser motif duniawi ini, maksud maksudnya ini. Jenengan akan lebih tulus kepada Allah SWT. Ini bu tandanya kita munggah derajat. Boten muslim mana, tapi mukmin. Oke. Dan apa sih muslim niku? Muslim niku dari kata taslim, ya, pasrah, nurut, nggih, nurut kepada Allah. Tapi boten urusan hati, pokoknya nurut dong. Yugone jenengan. Amir, mari sholat dorong. Belum, sholat dorong. Ya sebentar, sedikit lagi, kali main HP ini. Ayo nang sholat. Iya sebentar. Akhirnya sholat dia. Kita nggak tahu hatinya. Tapi apakah dia sholat? Sholat. Dia wis nurut. Tapi urusan hati ini niku nurut pisan nopo boten. Hati ini ngersulo nopo boten. Lain sholat. Ada lagi yang begini misalnya, mir sholat, kurang, aku lagi main game gitu loh, ayo sholat, kon le sholat, aku kok coklat, wah sholat ini, hati ini berarti krono nopo, coklat, kode kali mau tinggi, ada, lah ini tandane muslim tapi dereng mukmin, muslimnya pun muslim, keranten belum sholat, pun muslim. Kita ini asalkan melakukan 5 sampun muslim. Pun syahadat, sampun sholat, sampun zakat, sampun poso, sampun haji. Pun kalau mampu, nah ini kita muslim. Tapi mukmin urusan lain. Mukmin itu apabila seluruh aktivitas keislaman itu kita lakukan, nanti terus istiqomah, pelan-pelan muncul dalam hati ini. Iya, yo panjang tak pikir-pikir teman. Pancen gak ono pangeran kecuali Gusti Allah. Yakin. Panjang setelah saya pelajari benar, memang Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Aku yakin saya disuruh apapun untuk menolak itu tidak akan mau. Terus ada dalam hati saya gimana? Sampo sampean sholat dari umpamanya awak iki makhluk itu Allah. Allah belum menciptakan manusia itu untuk beribadah. Apalagi saya ini butuh hubungan dengan Allah. Yo, moga-moga lah kita di ibadah saya jadi bukti pengabdian saya. Moga-moga Gusti Allah nanti ndadosaken iki amal soleh buat saya. Wes teng Gusti Allah pun namanya iman. Salatnya duduk tadi, krono dikongkon wong tua, krono untuk coklat dan seterusnya dan seterusnya. Nanti mau dilebarkan, ya. Semua amal kita begitu. Mari kita pikirkan, saya ini sudah muslim atau sudah mukmin? Kalau sekedar kita melakukan sholat, niku namanya masih muslim. Tapi kalau kita sudah wonten iman, motivasinya, ngeten iman niku lah abstrak toh, bukan kelihatan. Nah, kelihatannya dari apa? Dari fisik. Tapi yang fisik belum tentu menunjukkan yang ada di dalam hati. Tapi paling mudah mengukur orang itu punya iman atau enggak, ya sholat 5 waktu. Yo 5 ini dijalankan. Dia syahadat, dia sholat, dia zakat, tandane wong duwe iman. Meskipun belum tentu, karena kita belum tahu hati.
Tapi secara zahir lek wonten tiyang kok salat, kok zakat, kok poso, mukmin dia. Ya. Nah terus para ulama, bagaimana Ustaz merubah dari muslim menjadi mukmin? Terus mau sampai ibadah. Nanti pelan-pelan akan masuk ke dalam hati. Ini kalimatnya walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nanti pelan-pelan, pelan-pelan terus kalau kita melaksanakan, terus kita menyadari samalah seperti belajar nih. Dulu waktu kita belajar zaman SD, juga pulau kelas loro, ngamuk, karena kau kan belajar susah minta ampun, gitu. Main nih, sambil konco-konco neon belajar dulu, turun sopo, hilang gitu. Wah, suruh belajar, misalnya. Tapi nanti semakin besar, SMP, SMA, dia sudah mengerti pentingnya belajar, sudah nggak butuh diperintah lagi, berarti mukmin sudah. Dia enjoy terus membaca. Sudah, nah ini punami nih, iman. Sama dengan kita. Nanti pun buatan dikongkon sholat dewi. Terus krono ngerosok butuh. Karena merasa ini perintah Allah. Karena nami ini sampun mukmin. Dan apalagi seluruh ibadahnya sekarang buatan transaksional. Dia yakin Allah yang ngasih semuanya, ngasih semua kenikmatan. Tapi buatan ditujukan untuk itu dia beribadah. Ustaz, apa enggak boleh Ustaz? Saya sodakoh misalnya kepingin agar saya terhindar dari musibah. Saya ingin semoga dengan sodakoh ini diangkat penyakit saya. Apa enggak boleh? Boleh, tapi dikaitin ke Allah. Ya. Misalnya nyata. Rasulullah SAW menyatakan as-sodakotu tadfa'ul bala. Sodakoh itu menolak bala. Turun jenengan moco, ya Allah, kula percaya tentang panjenengan ya Allah. Kula percaya tentang jenengan ya Rasulullah, pasti kata-kata jenengan sing wahyu. Kula yakin dengan resep yang jenengan beritakan bahwa sedekah menolak. Iya, awak iki kate usaha nih, bismillah. Aku nurut yang Gusti Allah, tak ngetokno sedekah. Lah niku iman. Jadi motif kita adalah keyakinan terhadap apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul ini. Tipis nih panjenengan. Wonten wong sing ngenten tok. Oh, kon nek kepengin payu daganganmu, sedekah nyari yatim. Oh, mandi boleh nyari yatim. Itu Gusti Allah yang kita yakini. Kon boleh sedekah nyari yatim. Lo lancar usahamu, Bang. Insyaallah lah daganganmu lancar. Temen dah. Iya, apa maneh sing kono lho. Sing ndek pondok iku. Wah, iku yatime jos ya. Wah, terus yakin ngoten. Lah niku mboten mukmin niku. Niku sik muslim. Tapi lek jenengan yakin, fa ammal yatima fala taqhar. Yatiman da mahrabah. Iya ya, Quran monjen ngongkon nah yatim. Dan terus Gusti Allah, wong lek iso nolong itu mangke ditolong. Keranten kata Allah, wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Gusti Allah itu akan menolong seseorang ketika seseorang itu masih mau menolong orang saudaranya orang yang lain. Aku yakin diucap mereka ini yakin istilah tak lakoni. Muga-muga disembadani. Mukmin. Tipis ya, tapi dilihat motivasi awalnya berangkat dari hati kita. Dari iman atau karena urusan dunia semata-mata. Kalaupun urusan dunia nggih mboten salah, nggih tetep sae mawon, tapi belum mukmin. Ngoten maksud ini. Karena itu orang ini dikritik oleh Al-Qur'an Karim. Wong sik kait mlebu Islam. Islamnya juga karena urusan dunia. Terus dia merasa begini, ceritanya itu waktu di Madinah. Kami ini samalah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Oh, mukmin ya awak dhewe. Allah mboten terima. Katakan Muhammad, durung mukmin wong iku. Masya Allah, ngoten nggih. Koh Stephen yang meninggal dunia menarik. Dia pernah ditusuk orang sehingga wonten bekas luka. Terus dia bilang, kata-katanya menusuk hati kula. Kata Koh Stephen, laki-laki itu yang hebat itu bukan sing mulus, bukan sing klimis, bukan itu. Para sahabat itu dilihat katanya Koh Stephen.
Dia ada yang tangannya patah, ada yang luka-luka, ada yang itu sebagai bentuk perjuangannya ke dalam agama. Itu laki-laki beneran. Saya itu malu sebagai laki-laki kok mulus, belum pernah ada luka, belum pernah ada apa-apa yang untuk ditunjukkan bahwa saya berjuang di agama. Pergane lanang itu ngono. Kalau dengerin, pinter kok Stephen. Nah, gitu. Jadi itulah laki-laki. Laki-laki adalah yang dia bisa tunjukin. Nih, semangatnya untuk Islam. Ya, bukan sing klinis mulus, gak tahu apa-apa ya, apa itu ngono ndak lanang yo ngono, kok Stephen gitu. Masya Allah, nih, laki-laki yang kulitnya menghitam karena mencari rezeki itu susah nyari rezeki halal untuk kedua orang tuanya, lanang temenan. Lanang menemu mato jukru ngandalo panganan tekan wong liya lanang capo apa kono oh ini gue hostel makanya menurut saya keren saya malu nanti untuk meninggal dunia ya ada bukti sama sekali di tubuh saya bahwa saya ini berjuang untuk agama ini kalau saya hostel makanya kalau hati ini hati gue ini ini gue hostel yang meninggal dunia nih ya sekarang yang rame jadi dulu hostel ada. Tapi menarik-menarik, wong mu'alaf ini menarik-menarik ya. Masya Allah. Itu yang ciri dari mukmin atau di riwayat yang lain ada kisah juga yang menarik. Kata dia Rasulullah SAW menceritakan di sini dari Amir bin Sa'ad putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia menceritakan dari ayahnya, nopo ceritane suatu saat Rasulullah SAW rohton. Nabi niku memberikan harta rampasan perang kepada seseorang. Ya. Wa ana jalisun fihim dan aku kata Sa'ad bin Abi Waqqas sedang duduk di antara mereka. Ya. Qala fataraka Rasulullah SAW fihim rajulan lam ya'tihi dan Rasul kemudian tidak memberikan kepada seseorang, ya, Rasul tidak memberi kepada orang tersebut. Wa huwa a'jabuhum ilayya, padahal dia itu orang yang paling aku kagumi. Ibadahnya, kualitas sholatnya, imannya, sing iki dapati soleh, sing iki nemen soleh. Nabi ngei sing yang iki, tapi sing nyang wong soleh, boten maringi Rasulullah SAW cerita. Fakumtu, maka aku berdiri, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ila Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata, malaka amfulan. Ya Rasulullah, nampak panjenengan, kenapa engkau kok tidak memberikan kepada si fulan itu? Kok memberikan kepada si fulan sana? Wallahi inni la arahu mu'minan, kata Rasul. Sungguh, aku melihat orang itu adalah orang yang imannya kokoh. Saya melihat orang itu orang iman yang kokoh, kata Nabi. Fasakata qalilan summa ghalabani ma'adamu minhu faqultu ya Rasulullah malaka anfun fa wallahi inni la arahu mu'minan au musliman qala inni la uti ar-rajul wa ghairu ahabbu ilayya minhu khasyata ay yakubba fin nari ala wajhihi sesungguhnya li'u'ti ar-rajul wa ghairuhu memberikan aku memberi kepada seseorang atau yang lain lebih aku sukai daripada ngeten maksudnya Kanjeng Nabi. Ini ada dua orang, yang satu itu masih baru masuk Islam, tapi belum ada ini. Lah saya itu ngasih ghanimah kepada orang tersebut agar dia tidak masuk terjerembab ke dalam api neraka. Gara-gara kemudian tidak percaya sama Islam lagi, terus dia keluar karena motivasi Islamnya masih urusan harta. Karena itu aku ingin lembutkan hatinya, tak kasih dia Indonesia. Sementara untuk orang ini, imannya sudah kuat. Saya skip, tidak saya kasihkan. Karena dia kalaupun tidak dapat harta, tidak berubah imannya. Itu yang disebut kenapa pembagian zakat itu diperkenankan, diberikan kepada siapa? Mu'allah. Karena banyak kadang macam-macam. Mu'allaf itu ingin tahu keindahan Islam. Karena masih awal, karena itu berilah zakat. Ini semakin wah, Islam ini.
ono ini makin kokoh dia. Atau yang kedua, kenapa mu'allaf itu kok boleh? Karena banyak mu'allaf itu begitu masuk Islam, dia diputus dari semua kenikmatan. Misalnya orang tuanya marah-marah, tidak dikasih lagi, dan seterusnya. Secara ekonomi jadi kesusahan, teman-temannya menjauhi dia. Nah, Islam hadir ngasih, namanya mu'allaf. Nah, ini cerita lebih luasnya adalah apa yang terjadi wonten Ji'ronah setelah Nabi membagi ini. Nah, ngoten ceritanya. Jadi kenapa? Karena Nabi lebih melihat ini orang-orang baru masuk Islam. Kalau saya tidak kasih begini, kemungkinan dia akan keluar lagi dari Islam. Ya, karena itu wonten riwayat hadis yang panjang ya. Saya pernah ceritakan, pulau ingatkan saja, sekelompok satu kampung berbeda Islam. Gara-gara satu orang niku ngeten, konco-koncoku kabeh warga kampung, kita ini berada dalam kesulitan hidup. Kamu kalau masuk Islam, terus sungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasul, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan membukakan rahmatnya dari langit dan dari bumi. Masuk Islam semuanya satu kampung. Setelah masuk Islam, masa paceklik datang. Susah ekonomi. Ini pemimpinnya bingung, waduh, iki wong-wong kok tidak percaya, modar, keluar semuanya dari Islam. Datang dia ke Madinah, menemui Rasulullah SAW, guna meminta bantuan kepada Nabi agar dia nanti bisa pulang dan membagikan makanan, biar orang-orang tidak keluar dari Islam. Berdatang Nabi ke Rasulullah, kami ini masuk Islam semuanya satu kampung, tapi kampung kami dilanda paceklik. Boleh tidak kami minta kurma? Satu truk ya Rasulullah, kirimkan ke kampung kami, nanti kita bahas saja. Rasul bertanya kepada Sayyidina Ali, kepada Umar, ada harta di Baitul Mal? Gak ada ya Rasulullah. Nah, terus wonten wong Yahudi namanya Zaid bin Sahnah. Zaid ningali, dia datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, jenengan kayaknya butuh kurma. Kenapa tidak hutang sama saya? Hutang saja sama saya. Butuh berapa? Satu truk. Oke. Kira-kira begitulah. Akhirnya bersepakat. Oke, kapan saya harus bayar? Bulan depan ya Rasulullah. Tanggal berapa? Tanggal 1. Oke. Dal ya. Oke. Dicatat. Sudah dikasih. Pulanglah. Zaid bin Sahnah ini pendeta Yahudi yang sedang mengamati Rasulullah SAW karena dia hendak masuk Islam, tapi tinggal dua ciri yang belum dia buktikan yang ada dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat ciri Nabi terakhir nih semuanya wonten. Namanya Muhammad. Nanti dia akan hijrah ke kota yang banyak pohon kurmanya, macam-macam di dalam kitab Taurat. Tinggal dua yang belum dibuktikan. Yang pertama, apabila engkau membangkitkan amarahnya, dia akan justru lembut kepadamu. Dan kalau kamu tambah lagi membuat dia marah, dia bisa menahan amarah dan bahkan berkata-kata bersikap lembut kepadamu. Nah kata dia, nah ini tidak bisa dilihat, ini harus dibuktikan. Dia mikir-mikir gimana caranya ya, sampai melihat kejadian tadi ini. Makanya dia mendekati Nabi, menawarkan hutang. Tapi ini rencananya dia. Kurang 2 atau 3 hari pelunasan hutang, ada orang Madinah meninggal dunia. Nabi bersama para sahabat, kemudian menguburkannya. Setelah mengubur, Nabi berjalan, ketemu dengan Zaid. Zaid terus mikir, ini kesempatan saya untuk membuktikan kitab Taurat. Langsung di hadapan banyak orang, dia nopo dingetenaken kanjeng Nabi. Dipegang bajunya, ditarik dengan keras, katanya Umar bin Khattab, sampai aku melihat bilur merah di lehernya Rasul. Karena Rasul putih, jadi ditariknya dan bekas merahnya. Saking kerasnya. Sengaja dibikin gitu, keras segini, matanya melotot, sambil dia mengucapkan kata-kata yang buruk kepada Nabi, yaitu, Muhammad, bayaran. Memang biasa ini. Keturunannya Abdul Muthalib itu, lek kongkon bayar hutang, mesti leleh.
Coba, kenapa dia menyatakan gitu? Karena itu cara untuk memantik amarah. Satu, di hadapan semua orang ditagih hutang dengan cara yang kasar ditarik, menggunakan kata-kata yang kasar dan bawa-bawa keluarga. Pancen turunane bapakmu ku ambil mbahmu wes susah lakon bayar hutang. Orang itu biasanya karena itu mah kalau bawa-bawa urusan keluarga dipermalukan di depan umum menggunakan kata-kata yang keras. Nabi cium namanya al-hilm. Jadi kalau semakin dibikin marah, Nabi semakin hilm, makin sabar, makin bisa mengontrol emosi. Kata Nabi, oh, Umar bunder meripati. Kata Umar, Khattab, ya Rasulullah, biarkan saya bunuh orang itu. Dakni ya Umar. Biarkan saya, wahai Umar. Apa kata Rasulullah? Zaid, memangnya kapan saya harus membayar hutangnya? Kurang 3 hari. Kurang ajar loh. Ini sih kurang 3 hari, tapi kelakuan yang ngoten. Apa yang dilakukan kemudian? Kata Rasulullah SAW, bilang sama Umar, Umar, apa ada harta di Baitul Mal? Wonten ya Rasulullah. Umar menyatakan, kamu ajak orang itu bersamamu ke Baitul Mal. Ambil kurma, berikan sesuainya. Tapi Umar, kata Rasulullah, Rasul berkata sendiri kepada Umar, tolong tambahkan 20 stok. Kalau sekarang tolong tambahkan 25 kilo. Gara-gara kamu tadi melompokin orang itu ketakutan. Belum tahu orang ini udah dibawa sama Umar, semuanya berapa sak hutangnya Nabi sekian dikasih, terus ditambahi 25 kilo. Apa Umar? Bingung Zaid bin Sa'na. Kata Zaid, kenapa saya kok ditambahi 60? Ya, Nabi Muhammad menyuruh saya menambahi 25 kilo. Gara-gara tadi saya melototin kamu dan kamu ketakutan. Karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islamlah Zaid bin Sa'nah, salah satu pendeta Yahudi wonten. Nah, memang orang yang belum kuat itu boleh mendapatkan sikap Nabi tadi itu. Ini uang sing gelek donya tanda iman dereng lebih. Walakin qulu aslamna, kan tapi kamu masih berkata Islam, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kalau iman itu sudah masuk dalam hatimu, berbeda nanti. Apa kata Allah? Ini ciri wong iman. In tuti'ullah wa rasulahu. Kalau kamu benar-benar taat pada Allah dan Rasulnya, terus ojo mikir urusan duniamu. Terus nanti saya akan dapat ini enggak ya Rasulullah? Saya nanti enggak usah ngono, yakin yang Gusti Allah. La yalikum min a'malikum syai'a. Enggak mungkin Allah akan mengurangi balasan yang Allah berikan karena kamu telah melakukan amal soleh. Sedikit pun enggak akan tak kurangi. Innallaha la yukhliful mi'ah. Saking kurang imani, kita ini gila ngoten dong. Jenengan dodol rumah. Terus sedekah, karena sedekah ngelancarin keinginan kita terus Kanjeng Nabi. Terus jenengan ngeten, mantul sedekah. Pun ya Allah, kok dereng mawon. Lah niku tanda iman dereng mlebet. Tapi lek jenengan ngelampahi ngoten terus sedekah, jenengan yakin pastilah wong hadise jelas. Aku yakin darah jelas. Tapi urusan kapan urusan Ibu Allah. Tapi lek yakin aku yakin. Niku tandane iman. Ngoten nggih. Jadi niku maksudnya karena pasti orang itu kalau taat sama Allah, taat sama Rasul, balasannya tidak mungkin dikurangi oleh Allah. Dikurangi namanya boten nopo malih tidak dikabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, kita lanjutin. Innamal mu'minuna, kersane selesai. Sesungguhnya orang-orang yang mukminnya benar, yang imannya sempurna, imannya kokoh, karena itu kalimatnya innamal mu'minuna. Ya, boten innal ladzina amanu. Alladzina amanu, ciri sekarang orang yang imannya kokoh. Satu, alladzina amanu billahi wa rasul. Dia beriman pada Allah dan Rasul. Napa maksudnya? Malam yartabu dan dia tidak pernah ragu-ragu. Ngeten. Iman kepada Allah dan Rasul itu bukan kelihatan. Nopo cara kita memahami yang ngeten. Lek jenengan melakukan perbuatan amal soleh, nopo mawon, tapi lek ditelusuri di dalam hatinya, motivasinya adalah karena Allah dan Rasul, itu tandanya iman.
Lagi terusi, apa awakmu kok sholat? Yo, ini lah. Di Quran itu memang wong mukmin itu dikongkon sholat. Makanya aku ya sholat. Iman. Jadi lagi telusuri itu karena dia beriman pada Allah. Apa kon kok maca Quran? Terus kan Nabi di hadis ini. Dia ono menungso ndak tahu maca Quran. Iku bahkan tidak ada Quran keluar dari kerongkongannya. Iku koyo umat yang tidak punya tuan rumah. Nah, umat yang dono tuan rumah nih isi tekos, isi corot, isi macam-macam. Enggak, aku kepingin nurut kanjeng Nabi. Iman berarti. Oke. Jadi sesuatu yang abstrak itu menjadi motivasi dia saat dia melakukan amal ini. Itu namanya iman. Itu innal ladzina amanu nopo namine alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Poin nomor 1. Nomor 2, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT, baik dalam hartanya atau dalam kediriannya. Ini termasuk itu. Terus ciri berikutnya, dia bersungguh-sungguh dalam berjuang di jalan Allah SWT. Dalam hidupnya nih, berusaha terus di jalan Allah. Dengan dua hal. Satu, dirinya. Maksudnya nomor 1 perang. Kalau ada perang, dia ikut perang. Nomor 2, apa sih yang ada dalam diri kita? Pikiran kita, perasaan kita, emosi kita. Itu dijaga benar semuanya karena Allah. Nomor 2, hartanya. Dia sedekah, boten mlegi ciri wong ini. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang imannya benar kata Allah. Wonten surat Az-Zariyat, cirinya ngeten kalau di surat Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Terus di Al-Qur'an wonten surat Az-Zariyat. Ciri dari orang ini lebih tinggi lagi, mboten mukmin, muttaqin. Cirinya nggih 2. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan menungso. Napa hubungan dengan Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya kalau malam mboten turu. Kami kalau malam salat tahajud, qiyamul lail. Dan itu menjadi karakternya karena Quran menggunakan kalimat kanu qalilan. Kanu itu dulu di dunia biasanya dia. Oh dipikirkan, nek jenengan kepingin jadi ahli muttaqin, monggo bangun karakter nih. Lek bengi mboten turu tok. Tapi wonten tangine qiyamul lail nomor 1 enggak. Mboten cukup qiyamul lail tok, ditambahi wabil ashari hum yastaghfirun. Dan kalau sudah waktu sahur, dia mohon ampun pada Allah. Jadi ciri ini salat qiyamul lail ngoten-ngoten istighfar. Nek disepuro terus Gusti Allah. Lek jenengan saged ngoten terus, niku berarti cirine wong ahli surga. Lah harus dipaksa diri kita kersane jadi kebiasaan. Nopo waktu sahur niku? Waktu sahur niku datang tafsir as-sudus al-akhir minal lail. 1/6 terakhir dari malam. Ya kalau kita ngitung hari, ngitung waktu niku harus dengan yang jadi pijakan Mekah Madinah. Katakanlah di sana maghrib jam 7, subuh jam 4, ya kira-kira 9 jam malam. Kalau 9 jam kita bagi menjadi 6, ya kira-kira setengah 4 lah. Kalau sekarang, setengah 4 itu waktu sahur. Dengan tangi jam setengah 4, terus qiyamul lail, terus istighfar, ngono ae kebiasaane ahli surga. Insyaallah ya. Quran clear nih. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Terus nopo yang kedua, kami kali ini boten mleki dan dia tahu bahwa di dalam hatinya ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dia tahu dalam hartanya ada hak untuk orang lain. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum. Untuk orang yang minta-minta, untuk orang yang membutuhkan, untuk orang yang mahrum. Mahrum yang terhalang. Kabeh wong oleh bagian ini dhewe ndak entuk mahrum.
Kabeh wong duwe bayaran tiap bulan, dene dhewe sing gak duwe mahrum. Petani yang gagal panen mahrum. Pedagang yang bangkrut mahrum. Nah, jenengan nek mikir ngoten, awal ki alhamdulillah dikai dunya luwe sapa ya? Ana wong sing jaluk-jaluk dikasih. Ada orang yang minta-minta, ada orang yang kesusahan dikasih. Itu namanya tanda kita adalah muttaqin. Kalau itu jadi kebiasaan kita, mau dipikirkan nih. Ini lebih tinggi sang ini, nah ini mukminun toh, semua oleh surat Ad-Dariyat itu muttaqin. Masya Allah ya. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa fil ardi. Kritik oleh Al-Quran, katakan, apakah kamu katanya ngajari Gusti Allah? Apakah kamu mau memberitahu Allah, mengajarin Gusti Allah tentang agama? Padahal Allah yang mengetahui langit dan maksudnya ngeten. Terus kasih Allah, kula pun iman ya Allah. Kulu nahnu amanna. Allah tahu hatimu, kamu masih kualitasnya mukmin atau muslim, Allah tahu. Kok iso kan katanya ngajari Gusti Allah? Ibaratnya kamu mau nguyai segoro terus wong Jawa langit ta? Ini Masya Allah. Wong Allah yang tahu hatimu. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah kamu mau memberitahu Allah tentang ketundukanmu, kepatuhanmu kepada Allah, agamamu? Enggak, Allah tahu hatimu. Enggak perlu kamu kasih tahu. Kalau memang hatimu benar-benar kepada Allah, iman kepada Allah, Allah tahu. Wallahu ya'lamu, dan Allah bukan hanya tahu kamu, Allah mengetahui semua yang ada di langit dan bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Klaim semata bahwa kamu orang mukmin tidak menjadikan kamu orang yang mukmin, karena mukmin urusan di dalam hatimu. Yamunnuna 'alaika aslam, dan mereka menyatakan apa? Mereka telah memberikan anugerah kepadamu karena mereka masuk Islam. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Kamu tidak memberikan keuntungan, anugerah dengan keislamanmu ini. Balillah yamunnu 'alaikum. Akan tapi Allah yang ngasih anugerah. Mestinya sing luwe bersyukur itu kamu, karena aku yang mengantarkan kamu untuk mendapatkan hidayah ini. Duduk kamu yang memberikan manfaat kepada Islam, kamu yang mendapatkan manfaat dari Islam. Mestinya kamu yang menjadi, ya Allah, matur ya Allah, ini anugerah paling terbesar dalam hidup saya, yaitu nopo iman, dan seterusnya. Seorang rabi Yahudi teng Amerika melebet Islam, karena belajar Quran terus, tapi dia masih belum masuk Islam. Suatu malam dia mimpi kanjeng Nabi, pakaiannya putih, surbannya warna emas. Saya tidak bisa melihat wajahnya karena terlampau banyak cahayanya ya tadi. Tapi saya bisa melihat senyumnya yang merekahkan tadi. Bangun pagi, datang ke masjid, masuk Islam. Masya Allah. Dan dia menyatakan memang Islam itu yang paling terindah, dia anugerah buat hidup saya. Orang baru mu'alaf ngomong ngoten. Di kono uang ngaku untung Islam, mlebu Islam. Itu tanda boten gak ada iman. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum ya an hadakum lil iman. Allah yang memberikan petunjuk pada kamu untuk berislam ini. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang lurus, yang benar. Satu ayat terakhir, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Allah tahu yang gaib, yang ada di langit dan bumi ini. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat terhadap amal apa saja yang telah kalian lakukan di bumi. Ngoten nggih maksudnya. Jadi ayat yang terakhir ini, paragraf hari ini berkenaan dengan ini, bahwa iman boten transaksional, iman bukan klaim sepihak bahwa kita telah berkontribusi dalam agama. Kita yang butuh agama dan beramallah boten karena urusan transaksi, tapi amal karena Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti di surat Jum'ah ini loh. Memang kuat urusan harta nih, bisa menggelincirkan kita. Dulu pernah kita bahas, saya ingatkan lagi. Nabi khutbah Jum'ah
datang karavan. Padahal saat itu paceklik masa Madinah, susah gandum, susah gula pasir, susah minyak kalau zaman sekarang. Begitu khutbah Jumat dulu dari wonten aturan nih, saking hebatnya dunia nih. Nah, datang ini karavan, jedor, 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 ngasih tanda peringatan bahwa kami sudah datang. Para sahabat perlahan-lahan keluar dari masjid. Dulu khutbah Jumat niku dereng wajib, seperti pengajian kados ngeten. Orang mau keluar ya nggak apa-apa, nggak mengurangi khutbah Jumatnya, nggak mengurangi ibadah Jumatnya. Dulu ngoten awal-awal. Sahabat ini pelan-pelan keluar. Aduh, kok kedisian Pak Ibu ndak itu aku gandum. Kok kedisian Pak Ibu itu aku gula. Atau jenengan kali welijo niku lho. Ini cepetan pun, tek kafe kok urangi. Ngoten. Ini cepet-cepetan. Akhirnya tersisa berapa di dalam masjid? 8 orang. Dengan bayangan. Sahabat yang ada di 8 orang. Keluarga, Umar, 8 orang. Nabi sedang berdiri khutbah Jumat. Ittaqullah, ittaqullah. Kan dikate wong-wong iki riwolu. Turun ayat Al-Qur'an. Sampai Nabi menyatakan ini. Kalau seandainya yang 8 orang ini ikut bersama orang-orang juga, apa kata Allah? La sala alaikum bil wadi an-nar. Akan Allah alirkan dari celah-celah bukit itu api yang akan sampai ke kota itu. Kata Rasulullah SAW. Sampai turun ayat Al-Quranul Karim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Mereka meninggalkan Muhammad padahal kamu sedang berdiri berkhutbah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minal tijarah. Katakan bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dibanding perdagangan dan entertainment ini. Wallahu khairur raziqin. Yang khutbah Jumat. Makanya terus Gusti Allah, aku tidak melarang awakmu gelem itu. Tapi mbok yo oleh ibadah itu sing terus. Urusan dunia pasti. Karena itu kata Al-Qur'an, lek mari salat Jumat, wis gele dunia fantasyuru fil ardh. Ini salah satu resepnya. Wonten sahabate, wonten seorang ulama, niku lek mantun salat Jumat, terus berdiri di pintu gerbang, di pintu. Terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya telah tunaikan sholat Jumat, saya telah memenuhi panggilanmu. Sekarang, sebagaimana yang kau perintahkan, saya akan bertebaran di muka bumi, mencari karuniamu, rizkimu. Berikanlah saya rizki. Itu salah satu amalan. Memang wonten donga, dengan nanti lihat teng Riyadhus Shalihin, niku doa keluar masjid salah satunya adalah memohon rizki. Di Islam niku mboten elek rezeki niku nggih. Tapi ojo dicampur baur, ngoten. Jadi menarik rezeki yang kita dapatkan setelah kita ibadah niku rezeki yang barokah. Yang insya Allah akan menjadi kebaikan dunia akhirat kita. Niku yang akan kula sampaikan, monggo menawi wonten 1-2 pertanyaan sebelum kita akhiri, barangkali wonten. Wonten, alhamdulillah. Oh nggih. Nggih. Ustaz, saya berbeda menggarisbawahi yang kaitannya dan di apa terbuka yang masih baru yang ini seperti yang di harus dilakukan lain. Pertanyaannya, sudah ada yang saya tanya, apakah ada lain yang kita itu harus memperhatikan sudah berislam lama, tetapi yang masih menghasilkan
Ya, minggu lalu kita dalam sekolah saya nambah yang sekarang biasanya dari seperti banyak juga itu berlebihan. Kalau mereka tidak ada harapan karena harapan yang seperti itu banyak. Yeah. Yeah. Kalau memang sudah untuk mengajukan Islam, saya bisa alih pemikiran jadi yang baru-baru Yeah. Yeah, tentu saja kenapa, karena saya tadi cerita konteksnya ke mu'allaf. Yeah. Ngeten, asnaf orang yang boleh menerima zakat atau sodakoh di dalam surat At-Taubah boten mu'allaf. Mu'allaf niku bahkan nomor kesekian saja. Ya, jadi justru yang pertama sinten? Fakir, miskin, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Yang nanti baru wal mu'allafati qulubuhum. Jadi banyak. Tapi kenapa Nabi di kasus Ji'rona memberikan mu'allaf? Karena memang itu pertama kali mereka ikut perang. Gitu. Jadi nomor satu kan gini, perang ini terjadi persis setelah Fatu Mekah. Nah, Nabi itu pemimpin negara. Yang dibutuhkan bagi sebuah negara itu bagaimana masyarakat itu kokoh. Madinah sampun selesai. Muhajirin, Ansor, ini semuanya sudah solid. Dia tidak akan berubah apapun dalam urusan keimanannya, soliditasnya, solidaritas di masyarakat kokoh sekali. Perang pertama kali diikuti oleh orang-orang mu'allaf ini. Orang mu'allaf baru pertama ikut perang. Untuk perang yang lain diberikan ke siapa? Rasulullah nggak ada yang dikasih mu'allaf. Semua dikasih kepada mereka yang ikut perang. Ngoten nih. Ya memang saya karena cerita yang Ji'rona, ngoten ya banyak peperangan itu. Nah, untuk kasus Ji'rona, karena para mu'allaf yang pertama kali ikut perang, itu tentu satu harus diapresiasi. Bayangin kalau dia tidak diapresiasi. Atau kata dia tidak diberikan. Wah, modar kabeh ini, pindah lagi. Dan itu justru akan meretakkan bangunan negara Islam yang baru saja dibangun. Masih ranum nih, Mekah baru saja dikuasai orang Islam. Nah, Nabi melihat, kalau kita baca banyak kasusnya. Satu, memang untuk memikat mereka, untuk menguatkan secara politik. Dan semuanya itu karena manfaatnya lebih banyak. Sementara orang-orang Ansor, ini mereka sudah kokoh. Dan Nabi melihat ini mudorotnya mana yang lebih besar. Kalau saya kasih, karena dia berminta nih, saya Rasulullah, Abu Sofyan minta, anaknya Abu Sofyan dimintakan, nah, Nabi akhirnya memberikan kepada untuk kasus itu. Diprotes oleh para sahabat Nabi Muhammad, tapi Nabi menyatakan tadi, terus dikasihkan alasannya, sahabat menerima, dan fine. Wonten ceritanya. Nah, wonten syariahnya, ye, kalau ini urusan ghanimah niku wonten aturannya. 10% untuk Nabi, untuk Allah dan Rasul, untuk tentara berapa, untuk yang wonten aturannya. Tidak pada tempatnya saya menjelaskan, tapi wonten surah Ali Imran kalau jenengan ingin tahu bagaimana pembagian ghanimah. Itu tidak untuk siapa. Jadi ini hanya salah satu dari objek yang boleh kita kasih atau subjek yang boleh kita kasih nopo sodako. Yang lain siapapun saja. Hatta Nabi menyatakan, idza jaa, apabila datang kepada kalian seorang yang minta-minta, meskipun dia naik kuda, kalau bahasa hadis. Kalau sekarang meskipun dia naik mobil, kalau dia datang kepadamu minta-minta, beri kata Rasul. Kenapa? Kita tidak pernah tahu. Mungkin ada orang punya mobil, naik mobil,
terus kecopetan, dompetnya hilang kabeh, dia ini nggak mobil manjen, tapi dia tidak punya apa-apa, terus datang, mobil kok jalur. Nah, kata Nabi, kalaupun ada orang datang kepadamu, dia pakai mobil, kasih. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sinten sing ngamalaken ngoten niku. Sepanjang yang kalau tahu, saya tanya kepada menantunya Kiai Mustafa Bisri, Gusmus ngoten. Gusmus ku di India ini wong jaluk di Bari. Mas wong jaluk terus. Sampai wonten wong niku ini ceritane mantu nih, karena mantune rencang kula. Niku wonten wong kemengke jaluk-jaluk wonten ngarep griyane, karena griyane ageng, wonten pintu depan, wonten pintu belakang. Terus dari depan, Assalamualaikum, diparingin Gusmus. Balik muter mana tekan buri, Assalamualaikum, diparingi malah dari Gusmus. Anak wedoknya ngomong, bah, ini mesti ngarep, yuk bah. Ada adik dan seterusnya. Dia itu tidak kira soge mergo jaluk-jaluk. Ya. Sekali Nabi, iku masuk jaluk berarti kita tandane sik kurang. Lah wong wong soge gak kira jaluk, terus Gusmus nih. Dan ngenten nggak terus bahkan lek wonten teng dalan wong jaluk. Sepanjang boten wonten peraturan dilarang memberi, dan seterusnya. Ya wonten wong sing ngamalaken ngoten. Nggih. Bismillah lah ngeten ya, wong sedekah niku meskipun keliru tetap bener. Wonten sahabat Nabi sedekah. Dia mikir saya mau kepada memang yang benar-benar membentukkan. Seperti kebanyakan kita lah. Ya kalau sedekah itu akan mikir, oh segera gini ya, biar ada manfaatnya dan seterusnya. Akan mikir oleh sedekah. Ya memang benar, biarlah itu urusan para Nurul Hayat, GDSR sebagai ngoten ini. Ini wonten wong terlampau mikir ngoten niku. Terus diberikan iki koyo iki, wong ndak duwe iki, wis diberikan. Ternyata dia wong suwoge. Duh, keliru aku. Wis meneh tak sedekah maneh. Sedekah maneh iki koyo rondo iki saken. Dikasihkan, ternyata pelacur dia. 3 kali dia keliru, akhirnya dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya sedekah keliru sedaya ya Rasulullah. Siji wong soge, nomor 2 wong pelacur, nomor 3 gini, apa kata Nabi? Semua sedekah tidak akan sia-sia. Bagi orang yang kaya itu akan menjadi pengetuk bagi jiwanya, karena dia orang yang gigit. Ketika kau memberi, barangkali berubah hati. Kepada orang yang pelacur itu, semoga itu menjadi obatnya dia. Karena dia merasa masih ada orang yang peduli sama saya, padahal saya seorang pelacur. Kata dia. Jadi mboten wonten meskipun dengan salah waktu memberikan sedekah, tetap saya. Yang harus kita tata niku hati kita, nih dan seterusnya. Ini wong kate gawe damel ngombe-ngombean bosan. Nek kula sedekah, mboten paringi. Ditata niate, muga-muga tak gawe sedekah cek ini berubah. Sambil ngasih, Mas, ditamel tumbas anu nggih, ngopi nggih. Hai. Terus sopo sing kate nemanin orang kayak begitu kalau dan seterusnya kita tidak tahu kenapa kita ini kok tidak berharap orang itu bisa berubah. Apa memang orang yang minum minuman akan minum minuman terus? Lah mboten toh. Apa orang yang ngepang itu dia akan terus bertahan dari pang? Lah mboten toh. Mungkin wajah jenengan yang cerah sambil menunjukkan rasa iba dan seterusnya mengetuk jiwanya. Siapa tahu itu menjadi berubahnya dia. Lah gitu. Masya Allah, ngoten sedekah niku nggih. Jadi banyak gharim, wong sing kakean utang. Niku objek kita. Wong sugih, mari ngono dagang modar. Saya kemarin nonton teng TikTok mobil. Ditakoni teng podcast, rugi piro? 10 M masih kurang. 20 M dene guyu wis pokoke wakil lah kata dia. Sampai terus jadi sopir online dan seterusnya. Ada orang begitu itu, goreng, ketumpuk dengan hutang-hutang dan seterusnya. Namanya goreng, macam-macam ya. Objek dakwah itu. Tapi tentu yang paling prinsipnya gini, semua orang yang membutuhkan pertolongan, tolonglah. Siapapun saja. Termasuk mu'allaf, termasuk goreng, fakir, miskin dan seterusnya. Ya. Ngoten maksudnya ya. Terlampau banyak dalilnya kalau kita mau cari di dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi ya objek dakwah, objek nopo zakat, sedekah sebagaimana yang ada dalam surat At-Taubah atau di dalam hadis-hadis yang lain.
Demikian saya kira muga-muga wonten manfaatipun. Hadanallahu wa ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.